Itu dia, admin coba deketin lagi, semoga aja kelihatan ya. Bawaannya itu TDA 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ingat dengan speaker admin Simbada CST 6100N yang di video sebelumnya itu mati total ya, nggak bisa nyala sama sekali. Dan sudah admin bagikan cara untuk memperbaikinya. Bisa kamu cek di pojok kanan atas. Nah, sebenarnya ini sudah beberapa tahun ke belakang ya admin ngerasain, terutama sudah di waktu-waktu uzurnya. Entah itu 1 atau 2 tahun ke belakang ini. Karena speakernya sudah jalan 10 tahun lebih ya. Itu pada bassnya harus benar-benar diputar mentok ke kanan. Ini ya bass yang bawah. Nah, diputar mentok ke kanan seperti ini. Nah, diputar mentok seperti ini. Lihat garisnya sudah ke kanan. Itu baru kerasa bassnya. Jadi kalau misalkan diputar setengah, itu banyakkan treble dari bass. Bahkan bassnya hilang ya. Kalau diputar 75%, ya adalah sedikit. Tapi kalau mau kerasa bassnya, itu harus diputar mentok. Belum lagi kalau misalkan equalizer di PC-nya itu nggak disetting bassnya tinggi, itu malah tambah nggak kerasa lagi. Jadi yang admin rasakan adalah speaker aktif ini lebih banyak treble-nya, bassnya itu sudah hilang. Bukan mendem ya, tapi hilang. Jadi benar-benar harus dimaksimalin equalizer dan volume bassnya ini dibikin mentok. Nah, admin sebenarnya bukanlah orang yang ahli ya soal modif-modif speaker, memperbaiki seperti ini. Admin juga nggak punya basic elektronika. Jadi ya video ini disclaimer dulu, bukanlah orang yang ahli. Jadi admin hanya sebatas cari-cari di internet kenapa masalah ini bisa muncul dan kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya atau memperbaikinya. Jadi ya ini video orang yang awam banget. Bahkan admin nggak punya alat pengukur, tester, multitester nggak punya. Jadi hanya berdasarkan nonton video orang lain, cari di internet, tanya ke ChatGPT, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki bass dari speaker Simbada ini supaya bisa kembali lagi normal. Karena sebenarnya ketika pertama kali beli itu di volume 75% atau 50% bassnya sudah kerasa. Oleh karena itu juga di sini admin sudah membeli, ini dia Trafonya punya ini ya, punya variabel sendiri. Jadi kita bisa ngatur dia butuh voltase berapa atau ya volt berapa. Ada mulai dari 0 sampai 18 volt. Dan juga untuk ini tegangannya. Admin beli yang ukuran 2 ampere. Ini dia 2 ampere. Made in Indonesia atau India ya? IND. Kemudian admin juga beli 3 buah IC TD ya IC TDA 2050, bawaannya itu 2030 ya. Jadi admin ingin coba ganti ke 2050 sekalian. Dan admin juga beli ini screen. Kemarin kan putus tuh screen. Jadi admin beli aja sekalian, harganya juga murah, langsung beli banyak, nggak bisa beli satuan. Sekarang admin akan coba bongkar dulu ya speaker ini. Kita akan buka, tapi sebelum itu admin matikan dulu, bahaya. Nah, untuk membukanya tinggal kamu buka aja menggunakan obeng beberapa baut di pinggirannya ini. Karena ini terbuat dari kayu ini ya, kayu press. Malah seperti karton dari ketimbang kayu. Jadi rawan banget terkena dengan air. Nah, ini sudah admin lepas untuk baut-bautnya, tinggal ditarik aja. Mudah kok. Nah, ini dia isinya ya. Admin akan coba lakukan penggantian screen dulu. Admin lepas kembali bypass kemarin. Ini dia bypassnya. Oke, kita perbaikin lagi tabung fuse-nya ini. Kemudian admin pasang untuk fuse baru. Ini dia. Masukkan lagi ke dalam tabung seperti ini. Lalu diputar, masukkan kembali. Nah, cek dulu apakah nyala. Ya, nyala ya. Bagus. Berfungsi dengan baik. Sekarang admin akan coba lakukan penggantian dulu ya. Penggantian pada IC-nya ini.
Ya, admin belum tunjukkan ya. Tapi sebelum itu admin akan coba tes dulu ya suaranya kalau misalkan sebelum diganti IC-nya. Sayangnya admin nggak punya mikrofon yang bagus untuk ngetes suaranya ini sebelum ya dan sesudah, karena ini mengandalkan dari kamera aja. Jadi ya admin akan ceritakan saja ya, karena kalau grafis video game misalkan itu kan kelihatan tuh bagus dengan buriknya. Tapi kalau audio ini mau direkam pun sulit untuk ditunjukkan langsung yang aslinya karena harus denger ya. Jadi admin akan coba cek dulu suaranya ketika sebelum diganti IC-nya. Ya, speakernya sudah admin sambungkan ke PC, sudah menyala. Kita akan coba play dulu. Ini admin puter di volume 16. Ya, volume 18 seperti ini suaranya. Posisi bass sudah di full kan, di volume maksimum. Kalau kedengaran bassnya ada, cuman harus di polin dan bassnya itu tipis. Sekarang admin akan coba lakukan penggantian IC TDA. Ya, semoga kelihatan dengan jelas ya karena terkena pantulan dari lampu juga. Jadi yang akan kita ganti itu adalah IC ini nih, 3 buah IC TDA. Ini bawaannya IC TDA 2030A. Tulisan di bawahnya itu Boomtek. Sayangnya di kamera agak sulit untuk dilihat. Itu dia, admin coba deketin lagi, semoga aja kelihatan ya. Bawaannya itu TDA 2030A. Tulisan bawahnya Boomtek BTS4H7RGW. Dan yang akan kita ganti adalah IC tadi, 3 IC TDA. Bawaannya itu 2030. Kita ganti dengan 2050. Dan untuk posisinya sendiri, yang ini adalah L kiri, ini speaker kanan right, dan yang ini subwoofernya. Jadi sebenarnya kalau mau diganti ya cukup yang sebelah dekat dengan kapasitor ini ya, dekat dengan elko ini yang sebenarnya harus diganti, yang subwoofer. Cuman sekalian aja karena harganya murah IC TDA ini, dan belinya juga kalau beli satu juga mahal di ongkir. Jadi admin langsung beli 3 beserta trafonya. Trafonya ini bawaannya masih 1,8 ampere. Nah ini dia 1,8 ampere. Itu dia 1,8A 12 volt 220-50 Hz. Jadi admin akan coba lakukan penggantian dulu. Kita akan coba sedot dulu timah bagian bawah. Syukurnya admin punya alatnya ya, timah solder dengan alat penyedot timah. Seperti yang admin sudah bilang tadi, kita akan coba ngelepas 3 IC TDA ini. Ini yang kiri ya, yang kanan, dan yang subwoofer. Jadi kalau misalkan speaker kamu yang kirinya itu kecil, ganti aja yang sebelah kiri ini. Kalau kanan yang kecil, satelitnya, itu ganti yang ini. Nah tapi kalau subwoofernya itu ganti yang ini, yang sebelah paling kanan dekat dengan kapasitor atau elko. Jadi kiri kanan subwoofer. Harusnya diganti subwoofernya aja, cuman karena IC-nya itu murah dan kalau beli satuan cuman 1 biji doang mahal di ongkir, jadi admin langsung ganti 3-3-nya. Langsung upgrade aja ke TDA 2050. Jadi di sini kakinya itu kalau admin lihat ada 5 ya, kaki IC-nya ada 5. Semoga aja kelihatan, kakinya ada 5. Jadi di bawah sini ada sekumpulan kaki yang totalnya ada 5 ya. Ini dia 5, ini 5, ini 5. Dan perlu diperhatikan untuk difoto dulu mungkin, karena admin sendiri awam. Buat kamu yang awam seperti admin, ingin coba-coba ganti IC, buat yang pengalaman ya biasa aja hal semacam ini ya. Dan di sini admin sudah menyiapkan alat penyedot timahnya. Ini dia yang model jadul. Kalau yang sekarang enak ya, kayak solder, ada langsung bisa nyedot. Dan ini admin akan coba cari posisi yang enak untuk melepas IC ya, melepas IC-nya. Apakah harus dilepas semuanya atau dibiarkan aja? Oke, admin akan coba mulai menyolder, mengangkatnya ini kaki timahnya. Untuk solderannya sendiri sudah panas ya. Oke, sedot sudah.
Oke, untuk IC yang subwoofer sudah terangkat, sudah hilang timahnya, tinggal dirapikan saja nanti. Lanjut ke IC kanan dan kiri. Ini yang kanan, ini yang kiri. Asalkan soldernya sudah panas, matanya nggak tumpul, ini enak banget kok sebenarnya, satisfying. Dan IC terakhir yang sebelah kiri. Oke, semua kakek IC-nya sudah bersih dari timah, tinggal dirapikan aja kalau sulit nanti. Sekarang kita akan coba copot dulu. Apakah bisa langsung ya? Rasa-rasanya agak sulit, tapi ternyata mudah kok. Sudah dilepas timahnya tadi, sudah disedot, mudah banget terangkat untuk kaki-kakinya. Nah, supaya rapi ya, kayaknya kalau menurut admin, ya koreksi aja kalau keliru. Kita pasang dulu IC yang baru di sini di baut supaya pas. Nah, di sini admin coba melepas dulu. Ini IC-nya di lem ya, entah lem silikon atau lem yang bisa menghantarkan panas. Tapi kalau dilihat kayak lem silikon ini, lem tahan panas. Tapi admin nggak punya lem silikon, jadi nggak dilem. Untuk IC yang baru, langsung nempel aja. Kita lepas dulu. Oke, singkirin dulu. Ini yang kiri dan kanan. Ini yang sub. Kita pisah walaupun sama ya. Biasaan admin, parnoan aja. Sekarang kita akan pasang IC yang baru. Ini dia tadi IC yang baru. Nah, yang baru itu kelihatan nggak? Semoga aja kelihatan ya. Nah, itu dia. IC yang baru itu TDA 2050L UTC tulisan atasnya. Kelihatan nggak? Coba admin jauhin lampunya. Nah, 2050 atau admin zoom lagi. Sedangkan IC bawaannya itu tadi, ini IC bawaan TDA 2030A Boomtech. Ini yang subwoofer ya, sudah admin pisahkan. Sekarang kita akan coba pasang 2050L ini. Nah, ini dia lebih kelihatan ya, 2050 ketimbang seperti ini, ternyata seperti ini. UTC TDA 2050 62 RFAD. Jadi sedikit info ya, kenapa admin berani beli IC TDA 2050. Selain admin cari-cari di internet, juga langsung tanya ke yang jual. Yang jual bagus banget responnya. Jadi admin bisa konsultasi kira-kira bener nggak IC 2050 ini bisa dipasang ke Simbada yang pakainya itu TDA 2030. Dia bilang bisa. Bahkan terkesan orangnya waktu kok Simbada admin ini rusak, speaker aktif ini, terkesannya seller itu disuruhnya itu perbaikin dulu sekiranya misalkan ada kabel putus, kring yang putus sebelum beli komponen. Jadi kayak orang mau jualan tapi dia sendiri nggak ngotot pingin dibeli barangnya. Justru seperti itu orangnya. Jadi admin enak banget konsultasi. Ya salah satunya admin akhirnya beli IC TDA 2050 ini karena dia juga bilang bisa kok, aman untuk diganti. Dan untuk trafonya sendiri yang 2 ampere itu admin bilang apakah bisa yang 2 ampere, dia bilang bisa cukup. Apakah dinaikkan ke 3 ampere nggak apa-apa, dia bilang 2 ampere aja cukup, nggak usah 3 ampere. Jadi admin berani aja beli karena saran dia tadi. Karena admin juga tadi bilang, admin kan awam soal yang seperti ini. Jadi kita langsung pasang aja. Ya jangan terlalu kencang dulu ya, mungkin bisa digeser-geser atau diputar sedikit. Dan IC terakhir kita pasang juga. Ya sebenarnya admin kepikiran untuk beli aja speaker Simbada yang baru. Cuman admin pikir-pikir lagi kenapa nggak diperbaikin aja ya. Walau harga speaker sekarang yang aktif itu yang buat PC itu murah-murah, mulai dari yang bermerek sampai yang nggak jelas mereknya. Suaranya untuk sekedar mediocre seperti admin yang kupingnya standar aja sebenarnya cukup-cukup aja. Cuman ya kenapa nggak kita perbaikin aja dulu. Biasanya komponen-komponen lama itu justru lebih awet ya, lebih bagus ketimbang yang baru-baru sekarang.
Walau memang kalau dari segi fitur kalah, ini aja nggak punya Bluetooth, hanya mengandalkan colokan kabel doang. Ya, kita coba paskan dulu ya, karena ini tiga langsung dipasang. Admin akan coba paskan dulu ke lubangnya. Oke, semua kakinya sudah masuk. Sekarang kita akan coba solder ulang. Admin mulai melakukan penyoderan. Admin akan coba solder kanan kiri dulu ya, supaya bisa berdiri. Nah, maksudnya diberdiriin seperti ini. Pastikan gak ada jalur yang tumpang tindih timahnya. Bisa konslet. Oke, posisi IC sudah terpasang dengan baik. Sudah tersolder juga, sudah admin amati dan gak ada jalur yang tumpang tindih. Sekarang admin akan coba pasang dan nyalakan dulu. Apakah nyala? Ya, setelah admin coba nyalakan, berhasil menyala ya. Dan admin coba tes tadi barusan. Kalau admin ngerasain suaranya itu seperti ini. Nah, kedengaran nggak? Kalau dengar secara langsung itu suaranya kembali lagi ke awal ya, pertama kali beli yang admin rasakan. Volume bassnya juga admin nggak mentokin lagi. Jadi kalau dimentokin itu gede bassnya ya. Jadi admin bikin sekitar 75% aja itu garisnya. Jadi setelannya itu kembali lagi ke awal. Nggak seperti sebelumnya yang IC lama itu harus dibikin mentok seperti ini. Kalau sekarang setelah diganti IC itu jadi kembali lagi ke setelan awal. Admin rasakan seperti itu. Cuman tadi kan ganti IC saja 3 biji. Sekarang admin akan coba ganti sekalian trafonya. Mengganti trafo harusnya sih nggak lebih sulit ya dari yang tadi. Tinggal lepas trafo. Sebelumnya itu cabut dulu kabel ini, kabel ke arah komponennya. Dan ini karena admin nggak punya, jadi admin potong aja, nggak punya lagi. Potong aja seperti ini. Dan bagian yang power, yang AC-nya, arus AC-nya ini dipotong. Karena ini juga dilem ya, jadi harus diangkat dari lemannya. Jadi ya kita usahakan dulu. Admin lepas dulu bautannya, dudukan bautannya di sini di belakang. Kayaknya harus ditahan dengan obek, dengan tang ya. Posisi trafo sudah admin potong dan sudah admin pasang juga trafo yang baru, cuman belum disambungkan. Berhubung dudukannya ini kepanjangan ya untuk yang 2 ampere ini, jadi admin cuman bisa pasang satu baut aja, jadi menggantung seperti ini. Agak terangkat sedikit tapi kayaknya nggak pengaruh ya. Ada peredam juga di bagian bawah trafo, jadi cuman satu baut aja yang terpasang. Dan untuk sambungannya ini karena ya arus AC kan bolak-balik ya. Jadi bebas mau yang taruh di 0 mau yang di 220 karena di trafonya sendiri ada ini, ada 0. Nah, di dia 0 dengan 110 dan 220 ya. Standarnya di Indonesia itu 220 ya. Tinggal taruh aja di 220. 0 dengan 220. Harusnya kebalik pun nggak ngaruh ya, walaupun kebalik. Posisi kabelnya sudah admin pasangkan. Untuk yang DC ini ambil di 0 ya. Ini dia 0. Paling sebelah kiri. Kemudian 12 volt, sambungkan seperti itu. Dan untuk yang AC-nya, arus bolak-baliknya langsung ke listrik, itu ambil ke 0 dengan 220. Ya, tinggal pasang aja. Kita lihat apakah nyala atau bahkan meledak. Ya, setelah admin pasang, admin coba nyalakan setel lagu yang sama. Kalau admin rasakan ya, yang admin dengar sendiri itu suaranya agak sedikit naik atau lebih tepatnya lebih bebas. Terutama untuk suara bassnya itu kayak lebih terbuka, lebih apa ya, lebih leluasa, nggak nahan seperti itu, nggak ketahan. Tapi kalau kamu mau dengar silakan, ini dia sampel suaranya. Tentunya nggak akurat ya kalau didengar pakai kamera. Ya, suaranya seperti itu. Jadi kayak lebih bebas, nggak ketahan lagi. Cuma di apakah worth it? Nah, worth it ini tergantung dari kamunya ya. Sebenarnya kalau mau dibikin standar lagi aja yang 20-30 ya sebenarnya cukup ya. Atau pakai aja 20-50 tapi trafonya trafo bawaan seperti ini. Trafo bawaan ini sebenarnya nggak apa-apa ya.
Cuman agak sedikit aja lebih ketahan. Setelah di-upgrade ke 2 ampere itu lebih bebas, lebih aman, nggak ketahan lagi suaranya itu. Yang admin rasakan seperti itu di kuping ini, cuman nggak tahu di kuping orang lain. Dan ini ya admin simpan aja, mana tahu kalau trafo yang baru dibeli ini rusak ya, semoga aja enggak. Cadangan aja. Jadi total harganya kalau admin nggak keliru untuk modif ini sekalian memperbaiki ya. Karena memang suara bassnya sudah mengecil, itu habis di 70 ribuan, hampir 80 ribu termasuk ongkos kirim. Link pembeliannya sudah admin sertakan di kolom deskripsi, langsung cek aja, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!